Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai Positive Theory of Accounting Policy and Disclosure. Di sini ada anggotanya, saya sendiri Sindiayo Pangestu. Dan saya Icar Viva Khairunisa. Ada daftar isinya. Yang pertama ada latar belakang, kontrak teori, agensi teori, price protecting shareholder atau manager agency problems, shareholder, debtholder agency problems, ex post opportunist, ex ante efficient, signaling theory, political process, conservative, accounting standard, and agency cost, additional empirical test of the theory, evaluating the theory, dan terakhir ada issues for auditors. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Jadi, positive accounting theory itu merupakan salah satu pendekatan penting dalam penelitian akuntansi modern yang berusaha menjelaskan dan memprediksi perilaku akuntansi yang nyata terjadi dalam praktik perusahaan. Perbedaannya dengan teori normatif itu, jadi teori normatif itu menekankan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Sedangkan teori positif itu lebih ke menjelaskan mengapa perusahaan bertindak seperti yang dilakukan di dunia nyata. Teori positif ini diperkenalkan oleh Ross L. Watts dan Gerald L. Zimmerman dalam karya monumental mereka, yaitu Positive Accounting Theory tahun 1978 dan 1986. Nah, tujuan utama dari Positive Accounting Theory ini itu bukan untuk menentukan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan, tetapi lebih untuk menjelaskan mengapa manajer memilih metode akuntansi tertentu dan memprediksi dampaknya terhadap perilaku ekonomi perusahaan. Di sini ada dua asumsi dalam positive accounting theory. Yang pertama, manajer, pemegang saham, dan pihak lain berperilaku rasional dan berusaha memaksimalkan kepentingan ekonomi masing-masing. Yang kedua, laporan keuangan dan kebijakan akuntansi merupakan alat kontraktual yang digunakan untuk mengelola hubungan antar pihak tersebut. Selanjutnya di sini ada contracting theory. Jadi contracting theory atau teori kontrak ini menjelaskan bahwa hubungan antara berbagai pihak di dalam perusahaan seperti pemegang saham, manajer, kreditur, dan karyawan dibangun berdasarkan perjanjian atau kontrak formal dan informal. Jadi teori kontrak ini itu menghubungkan perusahaan sebagai nexus hukum atau koneksi dari hubungan kontraktual di antara pemasok dan konsumen, faktor-faktor produksi. Nah, perusahaan ini ada karena biaya lebih sedikit bagi individu untuk bertransaksi untuk kontrak melalui organisasi sentral daripada melakukan secara individu. Kontrak ini itu menentukan, yang pertama ada bagaimana kinerja diukur, misalnya melalui laba akuntansi. Yang kedua, bagaimana kompensasi atau bonus ditetapkan. Yang terakhir itu bagaimana pembagian resiko dilakukan. Dalam konteks positif accounting teori itu, laporan keuangan dianggap sebagai instrumen kontraktual yang membantu menegakkan kesepakatan antar pihak dengan cara menyediakan informasi yang relevan dan terukur. Namun, pihak yang terlibat memiliki kepentingan berbeda. Manajer mungkin memiliki insentif untuk memilih metode akuntansi yang menguntungkan dirinya sendiri atau yang membuat kontak tampak terpenuhi. Selanjutnya ada agensi teori. Jadi, agensi teori atau teori keagenan itu merupakan dasar utama dari positive accounting theory. Teori ini diperkenalkan oleh Jensen dan McClung tahun 1976. Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pemilik modal dan agen sebagai manajer yang mengelola perusahaan atas nama pemilik. Masalah utama dalam teori ini adalah perbedaan kepentingan dan asimetri informasi, yaitu prinsipal yang ingin menguntungkan maksimal dan keputusan efisien, sedangkan agen mungkin memiliki kepentingan pribadi seperti bonus, jabatan, atau reputasi.
Jadi, karena agen memiliki informasi lebih banyak tentang operasi perusahaan, maka muncul resiko bahwa mereka akan berperilaku oportunistik, kayak memanipulasi laporan keuangan, mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, atau menunda pengungkapan informasi yang merugikan. Nah, untuk mengendalikan perilaku ini, ada mekanisme yang digunakan untuk kontrak dan laporan keuangan sebagai alat pengawasan. Tetapi pengawasan juga menimbulkan biaya keagenan atau agency cost. Yang pertama itu ada biaya pemantauan atau monitoring cost. Jadi biaya ini biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal atau pemilik untuk mengawasi, mengukur, dan mengontrol perilaku agen atau manajemen. Yang kedua ada biaya penjaminan atau bonding cost. Yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen manajemen untuk menjamin atau meyakinkan prinsipal bahwa mereka akan bertindak sesuai dengan kepentingan. Yang terakhir ada kerugian residual atau residual loss, yaitu penurunan nilai atau kesejahteraan prinsipal yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, bahkan setelah biaya pemantauan dan penjaminan dikeluarkan. Selanjutnya ada price protection shareholder atau manager agency problem. Jadi masalah keagenan yang timbul dari pemisahan kepemilikan pemegang saham dan kontrol atau manajer di perusahaan, di mana kepentingan manajer seringkali bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Mekanisme pasar itu memberikan perlindungan harga atau price protection bagi investor dengan cara mendiskontokan harga saham untuk mengantisipasi perilaku manajer yang tidak efisien. Tetapi hal ini itu tidak sepenuhnya menghapus konflik karena bersifat bukan pencegahan. Selain itu, ada perbedaan insentif antara manajer dan pemegang saham yang menimbulkan beberapa masalah agensi spesifik kayak yang pertama ada masalah aversi risiko, yaitu di mana manajer enggan mengambil proyek beresiko tinggi meskipun NPV-nya itu positif, karena resiko tersebut dapat mengancam posisi atau kesejahteraan pribadi. Yang kedua itu masalah retensi dividen, di mana manajer lebih memilih menahan laba untuk memperluas perusahaan daripada membagikan dividen kepada pemegang saham yang dapat menginvestasikan dana tersebut secara lebih efisien. Yang terakhir itu adalah masalah cakrawala waktu. Jadi, manajer lebih fokus pada hasil jangka pendek dibandingkan profitabilitas jangka panjang yang lebih relevan bagi pemegang saham. Untuk mengurangi konflik tersebut, perusahaan menggunakan sistem kompensasi berbasis kinerja, terutama kompensasi berbasis laba dan insentif kontraktual. Tetapi hal ini dapat menimbulkan efek samping, yaitu kayak manipulasi laba, karena manajer mungkin memilih kebijakan akuntansi laba jangka pendek. Oleh karena itu, keseimbangan antara pemberian insentif, pengawasan, dan transparansi akuntansi itu jadi kunci untuk menekan biaya agensi. Tujuannya itu untuk menciptakan keselarasan kepentingan yang mendorong pertumbuhan nilai perusahaan secara berkelanjutan dan menjaga kepercayaan pemegang saham terhadap manajemen. Selanjutnya itu shareholder-debtholder agency problem. Jadi ini itu membahas masalah konflik kepentingan yang muncul dalam perusahaan yang didanai oleh hutang, di mana manajer itu atau yang bertindak atas nama pemegang saham atau pemilik memiliki insentif untuk mengambil tindakan yang menguntungkan mereka sendiri, tetapi dapat transfer kekayaan menjauh dari pemegang utang atau kreditur. Di sini ada 4 perilaku oportunistik utama yang dilakukan oleh pemegang saham atau manajemen untuk mentransfer kekayaan dari pemegang utang. Yang pertama itu pembayaran dividen yang berlebih, di mana mereka membayar dividen yang sangat tinggi sehingga mengurangi aset perusahaan dan meninggalkan pemegang utang tanpa jaminan yang memadai. Yang kedua itu ada substitusi aset, di mana mengambil proyek beresiko tinggi.
Jadi kalau misalnya proyeknya berhasil, pemegang saham mendapat keuntungan. Tetapi kalau misalnya gagal, maka kerugian akan ditanggung oleh pemegang utang atau kreditur. Yang ketiga ada pendanaan kurang. Mereka menolak proyek yang menghasilkan NPV positif karena sebagian besar nilai yang dihasilkan akan diterima oleh pemegang utang. Yang terakhir ada dilusi klaim. Jadi mereka menerbitkan utang yang memiliki prioritas lebih tinggi daripada utang yang sudah ada sehingga mengurangi keamanan dan nilai utang lama. Jadi untuk melindungi diri dari transfer kekayaan ini, pemegang utang menyertakan covenants atau pembatas dalam kontrak utang. Jadi covenants itu merupakan syarat atau ketentuan yang membatasi atau mewajibkan tindakan manajemen. Jadi manajer berupaya mengakali covenants, terutama pada leverage yang tinggi, dengan memilih metode akuntansi yang mengingatkan laba atau aset yang dilaporkan. Sehingga leverage terlihat lebih rendah dan risiko pelanggaran covenants berkurang. Selanjutnya, ada ex post opportunist versus ex ante efisien. Jadi, dua perspektif utama dalam teori agensi mengenai bagaimana agen atau manajer berinteraksi dengan prinsipal atau pemegang saham terkait kontrak terutama utang. Jadi, ex post opportunist itu adalah perilaku oportunistik yang dilakukan setelah kontrak dibuat, di mana manajer bisa memanfaatkan kelemahan sistem atau aturan yang sudah ada untuk menguntungkan diri sendiri. Hal ini biasanya dilakukan melalui perubahan kebijakan akuntansi, estimasi, atau penundaan pengakuan beban dan pendapatan. Agen adalah oportunis dan memiliki insentif untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal setelah kontrak ditandatangani dan berlaku. Dengan alasan perlindungan harga dan penyesuaian sengketa ex post dianggap tidak lengkap, sehingga hal itu memungkinkan agen mendapatkan manfaat dari tindakan yang disfungsional. Selanjutnya, yang kedua itu ada ex ante efisien. Merupakan pendekatan efisien sejak awal di mana para pihak pemegang saham, manajer, dan kreditur merancang untuk kontrak yang meminimalkan potensi konflik dan meminimalkan peluang oportunisme di masa depan. Jadi, kontrak yang efisien akan menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal sejak awal atau ex ante. Sebagai alasannya, agen menyadari bahwa jika mereka bertindak oportunis atau ex post, mereka akan dikenakan sanksi, yaitu penurunan remunerasi atau reputasi di masa depan yang menghilangkan manfaat dari perilaku oportunistik tersebut. Selanjutnya ada signaling theory. Jadi, signaling theory ini itu merupakan teori sinyal yang menjelaskan perspektif dalam kebijakan akuntansi yang menyatakan bahwa manajer secara sukarela memberikan informasi kepada investor karena mereka memiliki keunggulan yang komparatif dalam diseminasi informasi. Perspektif ini itu berlawanan dengan perspektif pengontrakan yang efisien, yang melihat akuntansi sebagai alat pemantauan peristiwa ekonomi yang sudah terjadi. Tujuan manajer dalam teori ini itu adalah menggunakan laporan keuangan untuk memberi sinyal atau mengindikasikan ekspektasi dan niat mengenai profitabilitas masa depan perusahaan. Ada beberapa insentif dan kredibilitas sinyal, yaitu yang pertama, insentif pelaporan. Jadi, ada insentif bagi manajer dengan prospek baik untuk memberi sinyal
dengan harapan pertumbuhan yang tinggi. Nah, hal yang menarik di bagian ini itu adalah manajer dengan proses yang buruk juga tetap punya insentif untuk melaporkan berita buruk tersebut demi mempertahankan kredibilitas pasar. Jadi teori ini tuh memprediksi bahwa perusahaan akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada diwajibkan atau secara sukarela. Yang ketiga itu adalah masalah kredibilitas. Jadi agar sinyal dipercaya oleh investor, sinyal tersebut harus mahal dan sulit untuk ditiru oleh perusahaan lain, terutama yang bikin kinerja buruk. Karena kegagalan sinyal tersebut bisa mengakibatkan hilangnya kredibilitas jangka panjang pada perusahaan. Ada salah satu cara yang mahal dan kredibel untuk memberi sinyal, yaitu melalui sinyal dividen. Yang pertama itu dividen tinggi. Jadi peningkatan dividen dianggap sebagai sinyal yang kuat, itu karena melibatkan pembayaran kas atau biaya, dan manajer cenderung enggan mengurangi dividen di masa depan atau pemotongan dividen. Yang kedua itu implikasi. Jadi peningkatan dividen menyiratkan keyakinan manajer dengan adanya keuntungan di masa depan yang cukup untuk mempertahankan tingkat pembayaran dividen yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada political process. Jadi, political process dalam konteks positive accounting theory itu menjelaskan bagaimana akuntansi positif memandang hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, serikat pekerja, atau yang lain dalam konteks proses politik. Di sini ada biaya informasi dan rasionalitas politik, yaitu yang pertama pasar politik versus pasar modal. Jadi permintaan akan informasi di pasar politik lebih rendah karena manfaat marginal bagi individu dari informasi politik juga lebih rendah. Yang kedua itu biaya informasi tinggi. Jadi ada biaya tinggi untuk mendapatkan, mengolah, dan mengorganisasikan informasi politik, serta heterogenitas kepentingan. Yang ketiga itu tidak rasional untuk terinformasi. Jadi, karena tindakan individu atau sebagai pemilih kecil kemungkinan mempengaruhi kekayaan mereka, publik itu cenderung memilih untuk tetap secara rasional tidak terinformasi. Misalnya, mengenai alasan kenaikan harga atau kegagalan pasar. Nah, di sini akuntansi sebagai alat politik itu berperan penting karena angka-angka akuntansi tersebut digunakan sebagai sumber informasi dan seringkali sebagai bukti adanya krisis yang perlu diselesaikan secara politik. Di sini juga ada beberapa kepentingan yang berbeda. Yang pertama itu karyawan atau serikat. Apabila labanya tinggi, mereka melobi untuk kenaikan gaji atau melihat laba sebagai eksploitasi. Yang kedua itu pemerintah atau politisi. Apabila laba tinggi atau industri lama dapat memicu penghapusan subsidi atau tarif, jadi laba rendah atau industri baru dapat memicu transfer dana atau dukungan. Yang ketiga itu kritik. Jadi pihak-pihak yang di politik akan mencoba membongkar atau mengkritik angka akuntansi. Misalnya menuduh laba yang dilaporkan hanya bersifat transitori. Jadi, perusahaan yang sensitif secara politik kemungkinan besar menjadi target politik, misalnya maskapai penerbangan, telekomunikasi, dan perbankan di Australia. Nah, tujuan manajer perusahaan yang sensitif secara politik itu lebih cenderung ingin mengurangi keuntungan yang dilaporkan. Misalnya dengan menaguhkan laba ke periode yang mendatang atau mengurangi varian keuntungan untuk menghindari perhatian politik, kecaman, dan tuntutan publik. Jadi, ukuran perusahaan ini itu sering digunakan sebagai proksi untuk sensitivitas politik. Semakin besar perusahaan, maka semakin sensitif secara politik dan semakin besar kemungkinan manajer akan meremehkan laba. Selanjutnya ada konservatif, accounting standar, dan agency cost.
Hal ini menjelaskan bagaimana hubungan antara teori agensi, kebutuhan akan tata kelola perusahaan yang efektif, dan peran konservatisme dalam akuntansi. Dalam masalah agensi itu, manajer memiliki bias untuk memasukkan noise ke dalam estimasi nilai karena masa jabatan dan tanggung jawab terbatas, yang berpotensi mengarah pada perilaku oportunistik. Misalnya memanipulasi untuk kompensasi berlebihan seperti kasusnya Enron. Jadi konservatisme akuntansi itu adalah prinsip inti akuntansi yang harus mempercepat mengaku kerugian atau biaya tetapi menunda pengakuan keuntungan atau pendapatan. Di sini ada beberapa kontroversi dan fungsi pengendalian. Yang pertama itu IASB atau Dewan Standar Akuntansi Internasional. Mereka mengkritik bias konservatif itu karena dianggap tidak mengungkapkan gambaran keuangan secara nyata. Yang kedua ada teori konservatisme kondisional. Mereka berpendapat bahwa konservatisme memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan sebagai eksternalitas, yaitu mencegah atau ex ante manajer melakukan investasi arus kas negatif dan menghentikan atau expose investasi tropi yang tidak bernilai positif. Yang keempat, permintaan untuk konservatisme itu tinggi karena melindungi debt holder dan prinsipal dari litigasi, negosiasi ulang kontrak, dan negatif price shock atau kejutan harga negatif. Yang keempat itu prinsip konservatisme dengan persyaratan asimetrisnya. Jadi secara efektif mengekang perilaku oportunistik manajerial dan mengurangi kemampuan manajer untuk melaporkan angka akuntansi yang dimanipulasi atau oportunistik. Jadi, karena konservatisme itu membuat laporan lebih hati-hati dan realistis, maka pihak luar sebagai kreditur dan investor lebih percaya terhadap laporan tersebut. Selain itu, penerapan standar akuntansi yang ketat juga berfungsi untuk membatasi fleksibilitas manajer dalam memilih kebijakan akuntansi, sehingga mereka menurunkan biaya agensi atau agensi cost. Kesimpulannya itu, konservatisme dalam akuntansi adalah mekanisme pelaporan yang penting untuk melindungi kepentingan investor dan mengurangi konflik agensi, meskipun tidak selalu mencerminkan nilai pasar yang nyata perusahaan secara instan. Selanjutnya itu ada additional empirical test of the theory. Hal ini menjelaskan pengujian empiris yang bertujuan untuk menjelaskan pilihan kebijakan akuntansi melalui dua motif utama. Yang pertama itu oportunisme manajerial atau teori transfer kekayaan dan kontrak yang efisien atau biaya politik. Di bawah ini merupakan beberapa uji empiris hipotesis utama. Yang pertama itu hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis. Jadi, perusahaan besar yang secara politis lebih sensitif memiliki insentif untuk memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan untuk meminimalkan sorotan regulasi dan biaya politik. Hal ini ditemukan oleh studi Watts dan Zimmerman yang mendukung bahwa perusahaan yang sangat besar cenderung menentang GPLA konsisten dengan hipotesis biaya politik. Tetapi kritik muncul ketika variabel ukuran mungkin kasar dan gagal membedakan faktor-faktor lain. Yang kedua itu ada hipotesis kontrak utang atau debt hypothesis. Jadi, manajer perusahaan yang mendekati atau telah melanggar perjanjian utang yang memiliki insentif untuk memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba untuk dilaporkan. Hal itu untuk menunda default teknis. Temuannya itu oleh studi Sweeney serta Devon dan Jimbalvo yang menemukan dukungan kuat menunjukkan manajer memanipulasi laba pada tahun-tahun menjelang atau setelah pelanggaran perjanjian utang. Yang ketiga itu ada hipotesis bonus plan atau bonus plan hypothesis.
Jadi, manajer itu memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan bonus pribadi mereka yang seringkali terikat pada laba yang dilaporkan. Temuannya itu oleh hasil Haley yang umumnya konsisten, tetapi manajer juga diperkirakan memanipulasi akrual diskresioner untuk mencapai tujuan bonus mereka. Selain itu, di sini juga ada kritik terhadap teori akuntansi positif atau positive accounting theory yang dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu ada metodologis dan statistik. Jadi, bukti empiris itu dianggap lemah karena R2-nya itu rendah. Variabel sering tidak signifikan dan adanya koliniaritas, namun para pendukung itu membantah dengan menunjukkan adanya keteraturan empiris yang signifikan. Yang kedua itu ada filosofis. Jadi positive accounting theory itu dikritik karena bermuatan nilai meskipun mengklaim sebagai ilmu positif dan karena mengabaikan prinsip falsifikasi dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya di sini ada rumus bonus plan hypothesis. Jadi rumus ini digunakan oleh Haley dalam pengujian terhadap hipotesis bonus plan untuk menggambarkan bagaimana bonus manajer dilokasikan berdasarkan laba akuntansi. Dalam hal ini itu menjadikan dua kemungkinan formula untuk menghitung bonus yang akan ditransfer ke dana bonus. Dengan menggunakan variabel laba akuntansi T dan batas bawah itu LT, batas atas itu T, dan persentase maksimum bonus itu PT. Yang pertama itu formula tanpa bonus atau UT. Jadi formula ini berlaku jika laba atau ET berada di atas batas bawah atau LT dan tidak ada batas atas yang ditentukan untuk bonus tersebut. Rumusnya itu BT sama dengan PT buka kurung max terus buka kurung lagi ET dikurang LT tutup kurung, 0, tutup kurung. Keterangannya itu, jadi BT itu jumlah bonus yang transfer pada periode. PT itu persentase maksimum yang ditetapkan untuk bonus, dan ET itu sebagai angka laba akuntansi pada periode T. LT itu sebagai batas bawah laba, dinyatakan sebagai persentase investasi. Terus max buka kurung ET dikurang LT tutup kurung, 0 tutup kurung itu mengambil nilai yang lebih besar antara 0 atau selisih antara laba dan batas bawah. Hal ini memastikan bonus hanya dihitung jika ET melebihi LT. Kemudian yang kedua itu ada formula dengan batas atas atau UT. Formula ini berlaku apabila bonus plan memiliki batas atau UT untuk menentukan jumlah maksimum bonus yang dapat diterima. Rumusnya itu BT sama dengan PT ke kurung min buka kurung UT, max, terus buka kurung lagi ET dikurang LT, tutup kurung di 0, terus tutup kurung. Keterangannya itu UT sebagai batas atas laba atau upper limit yang dinyatakan sebagai persentase investasi. Terus yang kedua itu min buka kurung UT, max, buka kurung ET, kurang LT, tutup kurung, 0, tutup kurung itu di sini mengambil nilai yang lebih kecil antara batas atas atau UT atau laba yang melebihi batas bawah. Fungsi min itu memastikan jumlah menjadi dasar perhitungan bonus tidak pernah melebihi UT. Di sini ada evaluating teori. Evaluating teori atau evaluasi teori akuntansi dalam positive accounting theory itu menjelaskan bagaimana penerimaan dan kritik terhadap teori akuntansi positif atau positive accounting theory, membandingkannya dengan pendekatan normatif yang lebih tua dan menguraikan kritik utama terhadapnya. Yang pertama itu ada peran dan kontroversi. Penerimaan campuran. Jadi meskipun disebut baik oleh banyak akademisi, positive accounting theory itu tidak diterima dengan baik oleh semua pihak.
Yang kedua itu peran akademisi. Jadi sebagian dari mereka itu berpendapat bahwa fokus pada positive accounting theory itu mengabaikan peran penting dalam akademisi dalam komunitas. Namun, Skipper berpendapat positive accounting theory itu memberikan masukan berharga bagi regulator untuk memahami dan memprediksi dampak standar akuntansi dan pilihan manajer. Yang ketiga itu ada fokus penelitian. Hal ini disarankan agar akademisi harus fokus pada positive accounting theory sebagai masukan untuk proses penetapan standar. Nomor 2 itu ada kritik metodologis dan statistik. Jadi kritik utama dalam hal ini itu adalah bahwa bukti empiris yang mendukung positive accounting theory itu lemah dan tidak meyakinkan. Yang pertama itu adalah masalah bukti empiris. Dalam hal ini, variabel penjelas seringkali tidak signifikan atau memiliki tanda yang tidak terprediksi. Jadi daya prediktif dari model rendah, masalah kolinearitas antar variabel dan model yang kurang terperinci, serta pengukuran variabel yang dianggap kasar dan tidak terdefinisi dengan baik. Yang kedua itu ada masalah Watts dan Zimmerman pada tahun 1978. Hal ini itu menunjukkan penurunan daya prediktif dan menyimpulkan bahwa faktor-faktor ekonomi bukan prediktor yang memadai untuk perilaku yang melobi. Yang ketiga itu ada kritik filosofis. Jadi kritik utama ini itu menyerang dasar-dasar filosofis dan metodologi positive accounting theory. Yang pertama itu ada klaim nilai atau Tinker et al. Jadi, di sini itu berpendapat bahwa positive accounting theory itu tidak bebas nilai karena peneliti memilih topik dan metode, sehingga memaksakan pertimbangan nilai. Yang kedua itu ada respon Watts dan Zimmerman. Mereka merespon bahwa positive accounting theory itu menjadikan kebutuhan informasi yang bersaing. Meskipun pertimbangan nilainya ada, mereka dibatasi oleh persaingan antar teori. Yang ketiga itu ada sosiologi akuntansi menurut Christensen. Jadi positive accounting theory itu dikritik sebagai sosiologi akuntansi karena berpusat pada perilaku manusia daripada estimasi manusia. Dalam hal ini, kritik itu cenderung mengabaikan semakin banyaknya bukti yang mendukung positive accounting theory. Peran penting positive accounting theory atau teori akuntansi positif di masa depan kemungkinan adalah mendukung praktik akuntansi yang konservatif sehingga berfungsi sebagai stewardship untuk mengurangi manipulasi dan melawan tuntutan akuntansi fair value yang tidak bias. Terus untuk materi yang terakhir itu ada issues for auditors yang dalam positive accounting theory itu, hal ini menjelaskan bagaimana permintaan terhadap audit yang secara utama dijelaskan melalui teori agensi. Jadi di sini itu auditor memainkan peran penting dalam konteks positive accounting theory atau teori akuntansi positif. Jadi mereka itu harus memahami bahwa pilihan akuntansi bukan semata teknis, tetapi juga hasil dari insentif dan kontrak ekonomi. Yang pertama itu dasar permintaan audit. Di sini ada dua. Yang pertama ada teori agensi, di mana audit diperlukan untuk memantau aktivitas manajemen dan mengurangi biaya agensi. Jadi angka akuntansi itu digunakan dalam kontrak kompensasi dan utang. Yang kedua itu ada sejarah dan kewajiban hukumnya, di mana audit telah ada sejak lama yang menunjukkan permintaan audit ada meskipun tidak ada kewajiban hukum. Di sini undang-undang seperti di Inggris pada tahun 1844 cenderung memodifikasi praktik terbaik daripada menciptakan permintaan baru. Yang kedua itu kualitas auditor dan sinyal atau signaling. Yang pertama itu ada kualitas auditor. Jadi, auditor itu lebih besar dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi karena mereka memiliki lebih banyak yang dipertaruhkan. Apabila mereka gagal melaporkan pelanggaran, maka kualitas ini diukur dengan kuasi sewa, yaitu
Laba yang diperoleh auditor di atas biaya marginal. Yang kedua itu auditor sebagai sinyal. Jadi perusahaan menggunakan auditor yang berkualitas tinggi sebagai sinyal ke pasar untuk mengurangi diskon harga saham serta memberikan keyakinan pada kualitas investasi. Yang ketiga itu ada penyempurnaan konsep kualitas auditor. Konsep ini itu berkualitas tinggi serta telah disempurnakan untuk mencakup spesialisasi. Yang pertama itu ada spesialisasi industri. Jadi dalam hal ini auditor yang memiliki spesialisasi dalam industri tertentu dapat mengenakan biaya audit yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada spesialisasi kontrak R&D, di mana perusahaan akan mengeluarkan riset dan pengembangan atau R&D yang tinggi untuk memilih auditor yang berspesialisasi dalam kontrak R&D. Hal itu untuk memberikan jaminan bahwa pengeluaran opsi pertumbuhan dilaporkan dengan benar, sehingga mengurangi risiko underinvestment. Selanjutnya ada beberapa contoh soal yang akan dijelaskan oleh Ica. Kemudian ini ada contoh soal dari materi yang kita sampaikan. Yang pertama itu ada soal yaitu apa perbedaan antara teori akuntansi normatif dan positif. Jadi yang pertama teori akuntansi normatif itu berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan dalam praktik akuntansi. Teori ini didasarkan pada pertimbangan logis, etika atau filosofis, dan mere- seringkali meresepkan metode akuntansi mana yang terbaik tanpa pengamatan empiris. Contohnya itu teori yang menyatakan bahwa semua perusahaan seharusnya menggunakan akuntansi nilai wajar atau yang disebut fair value accounting karena memberikan informasi yang lebih relevan. Kemudian yang B itu ada teori akuntansi positif, yaitu kalau teori akuntansi positif ini berfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan dan berusaha menjelaskan serta memprediksi praktik akuntansi berdasarkan pengamatan empiris atau fakta. Teori ini menjelaskan mengapa manajer memilih metode akuntansi tertentu. Contohnya itu teori yang memprediksi bahwa perusahaan dengan rencana bonus manajerial akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba periode berjalan, misalnya hipotesis rencana bonus. Kemudian yang nomor 2 ini, soal nomor 2 yaitu apa saja beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan teori akuntansi positif mengenai pilihan kebijakan akuntansi. Jadi jawabannya itu beberapa faktor yang mendorong perkembangan teori akuntansi positif atau positive accounting theory itu meliputi yang pertama ada kritik terhadap teori normatif, yaitu kegagalan teori normatif untuk memberikan dasar yang kuat yang dapat diuji secara empiris dan tidak adanya konsensus tunggal tentang metode terbaik. Terus yang kedua itu ada perkembangan teori keagenan, yaitu munculnya teori keagenan atau agensi teori yang menjelaskan konflik kepentingan antara manajer atau agen dan pemilik atau prinsipal, serta pentingnya akuntansi dalam mengelola kontrak-kontrak tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada fokus pada kontrak, yaitu pengakuan bahwa laporan keuangan tidak hanya digunakan oleh investor tetapi juga memainkan peran penting dalam kontrak. Misalnya kontrak utang dan rencana kompensasi. Kemudian yang terakhir itu ada kebutuhan prediksi, yaitu dorongan untuk menciptakan teori yang dapat memprediksi pilihan akuntansi manajer, bukan hanya meresepkan pilihan. Next. Contoh soal yang ketiga itu ada mengapa manajer memilih metode yang meningkatkan laba sekarang.
Jadi jawabannya itu manajer mungkin memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba periode berjalan untuk tujuan oportunistik, terutama didorong oleh hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis, yaitu untuk memaksimalkan bonus yang mereka seringkali terikat pada laba periode saat ini. Kemudian ada hipotesis utang atau debt hipotesis, yaitu jika perusahaan mendekati pelanggaran debt covenant atau perjanjian utang, manajer akan memilih metode akuntansi untuk meningkatkan laba agar menghindari atau menunda pelanggaran tersebut, yang dapat memicu sanksi atau renegosiasi utang yang mahal. Kemudian jawaban yang terakhir dalam soal nomor 3 ini, yaitu tujuan pasar modal itu untuk memenuhi ekspektasi analisis atau pasar sehingga menstabilkan atau meningkatkan harga saham. Kemudian soal nomor 4 yaitu mengapa manajer memilih metode yang mengurangi laba sekarang. Jadi jawabannya adalah manajer mungkin memilih metode akuntansi yang mengurangi laba periode berjalan untuk yang pertama itu ada big bad accounting, yaitu jika perusahaan sudah melaporkan kerugian besar, manajer mungkin mengambil kerugian besar atau melakukan penghapusan aset atau mengakui biaya agar kerugian di tahun mendatang terlihat lebih kecil dan kinerja masa depan terlihat lebih baik. Kemudian ada hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis, yaitu perusahaan yang besar atau yang beroperasi di industri yang sensitif politik, misalnya itu monopoli. Mungkin ingin melaporkan laba yang lebih rendah untuk menghindari sorotan publik, tuntutan anti monopoli, atau regulasi yang lebih ketat. Kemudian, yang terakhir itu ada income smoothing atau perataan laba, yaitu untuk meratakan laba dari waktu ke waktu, mengurangi volatilitas. Ketika laba sangat tinggi, manajer dapat memilih untuk menyimpan laba atau menguranginya di periode sekarang untuk digunakan pada periode ketika laba rendah. Next. Kemudian contoh soal nomor 5 itu apa artinya ketika penelitian mengklaim bahwa agar suatu sinyal kredibel, pertimbangkan contoh di mana informasi akuntansi digunakan untuk tujuan sinyal. Apa sinyal yang kredibel? Berapa biaya potensial untuk menitu sinyal akuntansi tersebut? Jadi jawabannya, agar sebuah sinyal atau informasi akuntansi dianggap kredibel, sinyal itu harus mahal untuk direplikasi oleh pihak lain atau pesaing atau perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk yang ingin memberikan sinyal palsu. Contohnya, manajer mengeluarkan dividen tunai yang besar. Jika dividen ini kredibel, pasar akan menginterpretasikan sebagai sinyal positif bahwa manajer yakin perusahaan akan memiliki arus kas yang memadai di masa depan untuk mempertahankan pembayaran dividen tersebut. Sinyal kredibel. Sinyal ini kredibel karena sulit direplikasi oleh perusahaan yang benar-benar kesulitan keuangan. Sebab pembayaran dividen tunai membutuhkan arus kas keluar yang nyata dan berkelanjutan. Potensi biaya replikasi, yaitu perusahaan yang tidak memiliki arus kas yang kuat tetapi mencoba mereplikasi sinyal ini. Misalnya dengan meminjam untuk membayar dividen akan menghadapi biaya yang sangat tinggi, termasuk peningkatan utang, risiko likuiditas, dan potensi kebangkrutan yang pada akhirnya akan membongkar sinyal palsu tersebut. Kemudian soal nomor 6 yaitu apa itu hipotesis utang? Jelaskan logika secara teori di baliknya. Jadi hipotesis utang atau hipotesis debt covenant adalah salah satu dari 3 hipotesis utama dalam teori akuntansi positif. Penjelasannya itu ada penjelasan logika, yaitu hipotesis ini menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggaran perjanjian utang atau debt covenant, maka akan semakin besar juga kemungkinan manajer lebih memilih metode akuntansi yang menggeser laba dari periode mendatang ke periode berjalan, yaitu meningkatkan laba periode saat ini. Kemudian ada teori di baliknya, yaitu logika dasarnya adalah untuk menghindari biaya yang terkait dengan pelanggaran debt covenant seperti negosiasi
ulang utang, peningkatan suku bunga, pembatasan dividen, atau bahkan penarikan pinjaman oleh kreditur. Dengan meningkatkan laba akuntansi saat ini, manajer dapat melonggarkan batasan dalam konvenan yang didasarkan pada angka akuntansi. Next. Eh, Kemudian soal nomor 7, pertanyaannya adalah mengapa kepentingan manajer berbeda dari kepentingan pemegang saham? Apa yang dapat dilakukan pemegang saham untuk memastikan bahwa mereka tidak menderita kerugian finansial karena kepentingan manajer berbeda dari kepentingan mereka sendiri? Jadi jawabannya itu manajer mungkin memilih metode akuntansi untuk membuat keputusan yang berbeda dari kepentingan pemegang saham karena adanya konflik keagenan atau agensi konflik di mana manajer atau agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri, bukan pemilik atau prinsipal atau pemegang saham. Contoh perbedaan kepentingannya itu yang pertama ada manajer memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba saat ini untuk memaksimalkan bonus mereka atau kepentingan pribadi. Meskipun metode tersebut mungkin tidak mencerminkan kinerja jangka panjang atau kepentingan pemegang saham. Kemudian, manajer berinvestasi dalam proyek berisiko rendah yang memberikan kepastian pekerjaan atau kepentingan pribadi, padahal pemegang saham lebih memilih proyek berisiko tinggi dengan return tinggi atau kepentingan pemegang saham. Terus, gimana sih cara pemegang saham mengatasinya? Jadi, caranya itu adalah pemegang saham dapat memastikan kepentingan mereka selaras dengan manajer melalui yang pertama ada mekanisme pengawasan atau monitoring, yaitu mempekerjakan auditor independen dan memiliki dewan komisaris yang efektif. Yang kedua itu ada mekanisme perikatan atau bonding, itu merancang kontrak kompensasi seperti rencana bonus atau opsi saham yang mengikat penghargaan manajer dengan kinerja saham atau laba jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada debt covenant, yaitu memasukkan batasan dalam kontrak utang yang juga membatasi tindakan opportunistic manager. Kemudian soal nomor 8 ini, mengapa politisi memilih secara rasional untuk tidak sepenuhnya terinformasi tentang isu-isu yang bertugas mereka selesaikan? Yaitu jawabannya adalah politisi mungkin memilih secara rasional untuk tidak sepenuhnya mendapat informasi mengenai isu-isu yang seharusnya mereka tangani. Ini bisa dijelaskan melalui konsep rasionalitas terbatas atau bounded rationality dan biaya informasi. Yang pertama ini ada rasionalitas terbatas. Penjelasannya itu adalah manusia yang termasuk politisi memiliki batasan kognitif dan waktu. Mereka tidak dapat memproses semua informasi yang tersedia. Kemudian ada biaya informasi, yaitu mengumpulkan proses dan memahami informasi yang kompleks atau terutama isu-isu teknis seperti akuntansi atau regulasi membutuhkan waktu, tenaga, dan uang atau biaya. Alasan rasionalnya itu adalah seorang politisi mungkin merasa bahwa biaya untuk menjadi sepenuhnya berinformasi tentang setiap isu melebihi manfaat politik yang didapatkan. Mereka mungkin memilih untuk yang pertama itu mendelegasikan analisis kepada staf atau pihak berkepentingan atau pelobi atau ahli yang informasinya mungkin bias. Kemudian ada mengalokasikan sumber daya mental mereka pada isu-isu yang lebih terlihat oleh pemilih atau voter untuk memaksimalkan peluang terpilih kembali. Next. Next itu soal nomor 9, pertanyaannya adalah apa itu perjanjian utang, debt covenants, dan mengapa perjanjian tersebut digunakan. Jadi jawabannya itu adalah debt covenants adalah persyaratan atau batasan yang dimasukkan ke dalam perjanjian pinjaman, kontrak utang antara pemberi pinjaman, kreditur, dan peminjam atau perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman dari tindakan oportunistik manajer atas nama pemegang saham yang dapat mengurangi nilai klaim utang. Mereka bertindak sebagai mekanisme pemantauan yang efisien.
Nah, di sini ada jenis covenant. Jadi jenis covenant itu ya pertama ada afirmatif atau kewajiban, yaitu mewajibkan perusahaan melakukan sesuatu, misalnya menyediakan laporan keuangan yang diaudit secara teratur, mempertahankan asuransi. Kemudian ada restriktif atau pembatasan, yaitu melarang atau membatasi tindakan tertentu, misalnya membatasi pembayaran dividen, membatasi tambahan utang, mewajibkan pemeliharaan rasio keuangan tertentu seperti rasio utang terhadap ekuitas. Kemudian soal nomor 10, yaitu berapa biaya pelanggaran perjanjian utang. Menurut Anda, seberapa signifikan biaya-biaya ini? Biaya pelanggaran debt covenant seperti gagal memenuhi rahasia keuangan yang ditentukan dapat memicu technical default atau gagal bayar teknis. Biaya yang timbul ini bisa signifikan, yaitu biaya administrasi atau negosiasi utang, biaya hukum dan akuntansi yang besar untuk menegosiasikan ulang persyaratan pinjaman dengan memberi pinjaman. Kemudian ada peningkatan biaya utang, yaitu pemberi pinjaman dapat menaikkan suku bunga secara retroaktif atau meminta biaya tambahan. Kemudian ada pembatasan lebih lanjut, yaitu pemberi pinjaman dapat memperlakukan batasan atau kontrol yang lebih ketat atas keputusan operasional dan keuangan perusahaan. Kemudian ada penarikan pinjaman. Dalam kasus ekstrim, pemberi pinjaman dapat menuntut pelunasan pinjaman segera. Kemudian ada signifikansi, yaitu biaya ini dianggap sangat signifikan karena pelanggaran konvenen memberikan sinyal negatif yang kuat ke pasar, merusak reputasi, dan dapat mengganggu operasi normal, bahkan berpotensi mengarah kepada kebangkrutan. Itulah sebabnya manajer memiliki intensif kuat atau hipotesis utang untuk menghindari pelanggaran. Next. Kemudian contoh soal nomor 11 yaitu jelaskan secara singkat bagaimana hubungan keagenan muncul dan menimbulkan biaya keagenan. Jawabannya itu hubungan keagenan atau agency relationship timbul ketika satu pihak atau prinsipal seperti pemegang saham mendelegasikan pekerjaan atau wewenang pengambilan keputusan kepada pihak lain, agen seperti manajer. Hubungan ini timbul karena adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol. Penyebab biaya keagenan yaitu biaya keagenan timbul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen serta adanya asimetri informasi. Kemudian ada bagaimana hubungan tersebut menimbulkan biaya. Prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda. Misalnya prinsipal ingin maksimasi nilai, agen ingin maksimasi kekayaan pribadi atau kemudahan kerja. Agen mungkin terlibat dalam perilaku yang memaksimalkan kepentingan sendiri yang disebut perilaku oportunistik, merugikan prinsipal. Kemudian terakhir ada pihak yang menanggung, yaitu biaya ini ditanggung setidaknya awalnya oleh prinsipal atau pemegang saham dalam bentuk pengembalian yang lebih rendah. Namun, dalam konteks kontrak, biaya ini juga ditanggung oleh agen dalam bentuk gaji yang lebih rendah karena prinsipal telah mengantisipasi perilaku oportunistik tersebut. Kemudian pada soal nomor 12 ini, yaitu apa saja faktor-faktor yang membatasi transfer kekayaan, bagaimana faktor-faktor tersebut bekerja untuk membatasi transfer kekayaan. Jadi jawabannya itu meskipun manajer memiliki intensif untuk mentransfer kekayaan dari pemberi pinjaman ke pemegang saham, misalnya dengan mengambil lebih banyak utang atau memilih proyek yang lebih beresiko setelah pinjaman diberikan, ada faktor-faktor yang membatasi transfer kekayaan tersebut juga nih. Yang pertama itu ada debt covenants, yaitu batas yang dimasukkan ke dalam perjanjian utang yang secara eksplisit membatasi tindakan manajer, misalnya membatasi dividen, membatasi penambahan penambahan uang, dan membatasi penjualan aset. Kemudian ada reputasi dan harga pasar. Jika manajer berulang kali terlihat dalam transfer kekayaan, reputasi perusahaan dan manajer akan rusak yang akan meningkatkan biaya utang di masa depan atau cost of debt, karena pemberi pinjaman akan menuntut premi risiko yang lebih tinggi. Kemudian ada peraturan hukum. Kontrak utang adalah perjanjian yang mengikat secara hukum dan pelanggaran dapat dikenakan sanksi di pengadilan. Kemudian yang terakhir ada audit independen, yaitu audit memberikan verifikasi pihak ketiga atas kepatuhan terhadap debt covenant dan pelaporan keuangan. Next.
Next, soal nomor 13. Apa yang dimaksud dengan proteksi harga? Bagaimana proteksi harga mengurangi biaya perilaku oportunistik? Jadi jawabannya itu perilaku oportunistik ex post merujuk pada tindakan yang diambil oleh agen setelah suatu kontrak, misalnya kontrak utang atau kompensasi ditetapkan, yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan prinsipal, misalnya manajemen laba setelah rencana bonus diumumkan. Kemudian ada perlindungan harga atau pricing protection, yaitu perlindungan harga adalah proses di mana prinsipal, misalnya pemberi pinjaman atau pemegang saham baru, mengantisipasi perilaku oportunistik ex post agen sebelum kontrak dibuat atau ex ante. Oleh karena itu, prinsipal akan menawarkan persyaratan yang kurang menguntungkan, misalnya menaikkan suku bunga pinjaman atau menurunkan harga saham yang bersedia mereka bayar untuk mengkompensasi risiko untuk risiko kerugian yang disebabkan oleh perilaku agen di masa depan. Kemudian ada bagaimana perlindungan harga perilaku oportunistik, yaitu perlindungan harga tidak menghilangkan perilaku oportunistik ex post, tetapi menginternalisasi biayanya, karena agen secara efektif menanggung biaya dari perilaku oportunistik mereka sendiri, melalui gaji atau suku bunga yang kurang menguntungkan, yang telah diantisipasi prinsipal intensif agen untuk terlibat dalam perilaku oportunistik menjadi berkurang. Kemudian soal nomor 14 ini, siapa yang menanggung biaya keagenan? Jawabannya itu adalah meskipun biaya keagenan dikeluarkan oleh kedua belah pihak, yaitu prinsipal untuk pengawasan, agen untuk pengikatan, pada akhirnya agen atau incumbent manager yang menanggung mayoritas biaya keagenan. Hal ini terjadi karena prinsip perlindungan harga atau pricing protection. Investor dan kreditur baru akan mengantisipasi potensi perilaku opportunistic manager saat ini dan menawarkan harga yang lebih rendah untuk saham atau prinsipal ekuitas untuk menuntut suku bunga yang lebih tinggi atau prinsipal utang. Hasilnya, nilai pasar perusahaan turun yang pada gilirannya yaitu mengurangi kekayaan pemegang saham lama dan mengurangi kekayaan manajer saat ini karena kompensasi mereka sering dikaitkan dengan nilai perusahaan atau saham. Next. Next, itu contoh soal nomor 15. Pertanyaannya adalah jelaskan hubungan keagenan yang timbul dari biaya keagenan ekuitas. Jelaskan juga bagaimana rencana bonus dapat mengurangi jenis biaya keagenan tertentu. Yang pertama itu, rencana bonus merupakan bentuk biaya pengikatan atau bonding cost atau ada bonding cost yang ditanggung oleh manajer atau agen. Ini adalah kontrak kompensasi yang dirancang untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham prinsipal atau prinsipal ekuitas. Biasanya dengan mengaitkan bonus manajer dengan ukuran kinerja akuntansi, misalnya laba bersih. Kemudian hubungan dengan biaya keagenan ekuitas. Biaya keagenan ekuitas timbul dari konflik antara manajer dan pemegang saham. Misalnya manajer bekerja kurang keras atau menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Rencana bonus mengurangi biaya keagenan ekuitas, terutama kerugian residual, karena memberikan intensif kepada manajer untuk bertindak dengan cara yang meningkatkan laba yang seharusnya menguntungkan pemegang saham. Namun rencana bonus juga dapat menimbulkan jenis perilaku oportunistik baru seperti manajemen laba untuk memaksimalkan bonus yang kemudian memicu biaya pengawasan. Misalnya audit lebih ketat. Kemudian soal nomor 16 yaitu jelaskan peran apabila ada asumsi apabila ada asumsi akuntansi dalam menentukan ketentuan kontraktual dari rencana bonus untuk mengurangi masalah keagenan.
Jadi jawabannya adalah akuntansi berperan penting dalam spesifikasi persyaratan kontraktual rencana bonus untuk mengurangi masalah keagenan. Akuntansi sebagai ukuran kinerja atau yaitu angka akuntansi, laba bersih, laba bersaham, return on equity digunakan sebagai variabel kontrol yang dapat diamati dan diverifikasi secara objektif. Ini mengurangi masalah asimetri informasi dan memberikan dasar yang terukur untuk penghargaan. Yaitu ada mengurangi perilaku, perilaku shark, yaitu dengan mengaitkan bonus pada laba, akuntansi memberikan intensif kepada manajer untuk bekerja keras, mengurangi perilaku shark atau menghindari pekerjaan, karena kinerja yang buruk akan langsung berdampak pada kompensasi mereka. Kemudian ada spesifikasi kontrak, yaitu kontrak bonus sering secara eksplisit menyatakan metode akuntansi mana yang harus digunakan atau mengecualikan dampak peristiwa tertentu, misalnya laba atau rugi luar biasa dari perhitungan bonus. Spesifikasi ini bertujuan untuk mengecualikan dampak peristiwa tertentu, misalnya laba atau rugi luar biasa dari eh uh, bertujuan untuk membatasi ruang lingkup manajemen laba oportunistik. Contohnya itu kontrak bonus mungkin menentukan bahwa pengukuran laba harus dilakukan sebelum biaya tertentu, seperti penghapusan aset atau item tidak berulang, agar manajer tidak tergoda untuk mengakui kerugian besar untuk tujuan big bet. Next. Nah, kemudian ini ada contoh soal berikutnya. Jadi jawabannya ada di next. Jadi yang pertama ini ada artikel ini menjelaskan komponen tertentu dari remunerasi eksekutif. Apa komponen-komponen tersebut? Jadi jawabannya adalah artikel tersebut secara spesifik menjelaskan komponen remunerasi eksekutif dan karyawan yang terkait dengan saham dan opsi saham atau share option. Skema saham karyawan atau employee share schemes ini adalah pemberian saham perusahaan kepada karyawan atau eksekutif sebagai bagian dari paket remunerasi. Opsi saham atau share option ini adalah hak untuk membeli saham perusahaan di masa depan dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya atau strike price. Eh, Pengaturan pengorbanan gaji saham atau share salary sacrifice arrangements ini adalah pengaturan di mana karyawan atau eksekutif mengorbankan sebagai gaji tunai mereka untuk mendapatkan saham perusahaan sebagai gantinya, biasanya untuk keuntungan pajak. Next. Jawaban nomor dua itu, soal nomor dua itu, yaitu mengapa paket remunerasi karyawan akan mencakup komponen biaya non-tunai selain gaji tunai. Jadi paket remunerasi mencakup komponen non-tunai seperti saham, opsi, dan rencana pensiun karena beberapa alasan strategis yang penting dalam teori keagenan dan intensif. Yaitu yang pertama ada penyelarasan kepentingan atau agensi teori. Ini adalah alasan utama dalam memberikan saham atau opsi manajer atau agen memiliki kepemilikan di perusahaan prinsipal sehingga membuat kepentingan mereka selaras. Manajer termotivasi untuk bertindak dengan cara meningkatkan nilai saham karena kekayaan pribadi mereka terikat pada nilai tersebut sehingga mengurangi biaya keagenan. Intensif jangka panjang. Kemudian ada intensif jangka panjang yaitu komponen berbasis saham biasanya memiliki persyaratan vesting atau periode di mana saham tidak dapat dijual memaksa manajer untuk fokus pada kinerja jangka panjang perusahaan, bukan hanya laba jangka pendek. Kemudian ada retensi karyawan, yaitu persyaratan vesting yang sama membuat karyawan yang berharga, termasuk eksekutif, cenderung bertahan di perusahaan selama periode vesting untuk mendapatkan manfaat penuh dari paket saham atau opsi. Kemudian ada keuntungan pajak, yaitu skema saham seringkali disusun untuk memberikan perlakuan pajak yang lebih menguntungkan bagi karyawan atau eksekutif dibandingkan dengan gaji tunai seperti penundaan pengenaan pajak seperti yang dibahas dalam artikel. Kemudian yang terakhir ada konversasi kas, yaitu komponen berbasis saham memungkinkan perusahaan untuk memberikan kompensasi nilai tinggi kepada eksekutif dan karyawan penting tanpa mengeluarkan kas segera atau seperti yang dibutuhkan untuk gaji tunai. Next. Next itu
Nomor 3 itu adalah jenis tolak ukur, benchmark, dan hambatan hurdles. Apa yang mungkin dimasukkan dalam paket remunerasi? Jadi jawabannya untuk membuat intensi berbasis saham efektif dan selaras dengan kepentingan pemegang saham, paket tersebut seringkali mencakup tolak ukur, kinerja absolut, dan hambatan kinerja relatif yang harus dipenuhi sebelum saham atau opsi menjadi vested atau dapat dicairkan. Yang pertama ada tolak ukur kinerja akuntansi atau accounting performance benchmark, yaitu tolak ukur ini didasarkan pada angka laporan keuangan yang dapat diaudit dan digunakan untuk menguji efisiensi operasional. Pengembalian ekuitas atau return on equity atau ROE mengharuskan perusahaan mencapai ROE minimal misalnya 15%. Pengembalian aset atau return on asset atau ROA digunakan untuk menguji efisiensi penggunaan aset. Kemudian ada laba per saham atau earning per share atau EPS sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan pendapatan dari perspektif pemegang saham. Kemudian yang B itu ada hambatan kinerja pasar atau market performance hurdles, yaitu hambatan ini berfokus pada pengembalian kepada pemegang saham yang sulit dimanipulasi oleh manajer, mengurangi perilaku opportunistic expose. Total pengembalian pemegang saham atau total shareholder returns yaitu perubahan harga saham ditambah dividen yang dibayarkan selama periode tertentu. Kemudian ada TSR relatif atau relatif TSR yaitu mengharuskan perusahaan berkinerja lebih baik daripada kelompok pembanding misalnya indeks S&P atau ASX 200 atau kelompok perusahaan sejenis selama periode tertentu. Kemudian yang C itu ada tolak ukur kinerja operasional atau operational benchmark, yaitu digunakan untuk menguji kinerja operasional spesifik yang penting bagi nilai jangka panjang. Pertumbuhan pendapatan atau laba yaitu membutuhkan pertumbuhan majemuk tahunan tertentu, kemudian ada pengurangan biaya atau peningkatan margin, sasaran efisiensi operasional. Kemudian ada metrik non-keuangan seperti keuangan pelanggan, environmental, social, and governance scores, atau pengembangan produk baru. Next. Next itu contoh soal nomor 4, yaitu mengapa serikat pekerja bereaksi negatif terhadap proposal pemerintah untuk mengenakan pajak pada skema saham karyawan di muka atau upfront. Jadi jawabannya serikat pekerja bereaksi negatif terhadap proposal pemerintah untuk mengenakan pajak pada skema saham karyawan di muka, yaitu pada saat saham diberikan, bukan saat dijual atau dicairkan, karena pajak atas pendapatan yang belum terrealisasi atau taxing unrealized income. Ketika pajak dikenakan upfront atau di muka, karyawan harus membayar pajak atas nilai saham atau opsi pada tanggal pemberian meskipun mereka belum menerima kas atau belum dapat menjual saham tersebut. Misalnya karena adanya pembatasan vesting. Kemudian untuk masalah likuiditas, hal ini menciptakan masalah likuiditas yang parah bagi karyawan. Mereka harus mengeluarkan uang dari kantong mereka sendiri, mungkin dari gaji tunai untuk membayar pajak atas aset yang belum cair, dan mungkin tidak pernah menghasilkan nilai jika harga saham turun sebelum vesting. Kemudian risikonya, karyawan menanggung risiko ganda, risiko bahwa nilai saham turun, sehingga mereka membayar pajak atas nilai yang lebih tinggi daripada nilai jual aktual. Dan risiko mereka harus membayar pajak atas keuntungan yang mungkin tidak pernah mereka terima. Hambatan terhadap kepemilikan saham karyawan, yaitu skema saham dirancang untuk membuat karyawan merasa seperti pemilik. Pajak upfront secara signifikan mengurangi daya tarik dan intensif skema tersebut, terutama bagi karyawan berpenghasilan rendah hingga menengah, sehingga menghambat tujuan mempromosikan kepemilikan saham yang ingin dicapai oleh pemerintah dan perusahaan. Next. Nah, ini ada contoh soal ketiga. Kemudian jawabannya ada di slide selanjutnya. Hmm. Nah, jadi soal yang pertama ini yaitu apakah artikel ini dan penurunan laba yang mendasarinya menunjukkan teori sinyal
dalam jawaban Anda, jelaskan apa sinyal itu jika ada beberapa biaya untuk mereplikasikannya dan berikan kredibilitas sinyal tersebut. Jadi jawabannya iya, artikel ini menunjukkan adanya teori sinyal atau sinyalin teori yang berlaku di pasar modal meskipun sinyal yang diberikan bersifat negatif. Eh, Sinyalnya itu yang utama adalah pengumuman penurunan laba operasional sebesar 10,4% dan kerugian bersih 64,4 juta dolar setelah pajak. Meskipun dana tersebut mengungguli tolak ukur 16,8% versus 22,1% penurunan tolak ukur selama setahun. Manajer pengelola atau Rob Peterson secara eksplisit menyampaikan sinyal tersebut dengan menuding standar akuntansi baru atau non-essential new accounting change have distort the 3,1 billion dollar funds annual performance. Sinyal ini menyiratkan bahwa kinerja ekonomi fundamental perusahaan lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh angka akuntansi. Akuntansi telah menyaring berita baik. Eh, kemudian ada kemudian ada biaya replikasi costly to replicate, yaitu sinyal yang dikirimkan oleh Peterson klaim bahwa aturan akuntansi mendistorsi kinerja relatif murah untuk replikasi oleh perusahaan lain. Manajer, manajer manapun dapat mengklaim bahwa standar akuntansi baru merugikan mereka. Sinyal yang kredibel sebenarnya terletak pada data keuangan yang dilaporkan, yaitu kerugian 64,4 juta. Angka ini kredibel karena telah diaudit dan pelaporannya memiliki biaya yang tinggi, yaitu biaya keagenan untuk mengelabui auditor dan pasar adalah mahal, terutama untuk perusahaan terbuka. Kemudian ada kredibilitas sinyal, yaitu kredibilitas klaim Peterson bergantung pada seberapa mudah investor dapat memverifikasi bahwa accounting standar 139 memang memiliki dampak signifikan yang merugikan pada angka laba, tetapi tidak pada kinerja operasional yang mendasarinya. Investor kemungkinan besar akan membandingkan laba operasional yaitu 163,4 juta yang masih tinggi, kedua tertinggi dalam sejarah perusahaan dengan laba bersih 64,4 juta dolar kerugian. Menunjukkan bahwa sumber utama sinyal kredibel terletak pada pemisahan antara kinerja operasional yang kuat dan kerugian akuntansi yang disebabkan oleh aturan baru. Next. Hmm. Kemudian yang nomor 2 itu adalah soalnya terapkan teori-teori yang dijelaskan dalam bab ini untuk menjelaskan penurunan laba dari perspektif informasi. Jadi jawabannya adalah dari perspektif informasi, laba memiliki peran utama dalam mengurangi asimetri informasi antara manajer yang memiliki informasi internal dan investor yang berada di luar. Penurunan laba dari 174,8 juta dolar sebelum pajak menjadi kerugian bersih 64,4 juta dolar dapat dijelaskan dari perspektif informasi melalui dua cara utama. Yaitu yang pertama ini adalah peran pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure theory, yaitu manajer memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi akuntansi yang jujur dan jika perlu memberikan informasi tambahan untuk menjelaskan angka yang tampak buruk. Aplikasinya itu adalah Peterson secara sukarela menjelaskan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh standar akuntansi baru atau accounting standard 139, bukan karena kinerja operasional yang buruk atau laba operasional masih tinggi. Manajer melakukan untuk mencegah investor berasumsi yang buruk. Kemudian yang kedua ini ada peran kredibilitas dan bias atau sinyal kredibel, yaitu pasar yang efisien mencari informasi yang kredibel dan tidak bias. Aplikasinya itu kerugian 64,4 juta dolar yang disebabkan oleh accounting standard 139 adalah informasi yang relevan secara akuntansi. Meskipun manajer berpendapat itu tidak relevan secara ekonomi, jika investor percaya pada klaim Peterson bahwa IAS 139 mendistorsi laba, maka investor akan mengabaikan laba bersih yang dilaporkan untuk mengalihkan fokus mereka ke kinerja operasional, yaitu 163,4 juta dan kinerja relatif pasar
Dalam pasar yang efisien, sinyal ini akan membantu harga saham untuk mencerminkan nilai yang mendasari perusahaan, bukan nilai akuntansi yang terdistorsi. Next. Kemudian soal nomor 3, yaitu bagaimana penerapan accounting standard 139 kemungkinan akan mempengaruhi pendekatan investasi CAO terhadap paket remunerasi. Jawabannya adalah Accounting Standard 139 mengatur akuntansi untuk instrumen keuangan, termasuk pengakuan keuntungan atau kerugian nilai wajar atau fair value yang sering kali bersifat fluktuatif atau volatil. Penerapan standar akuntansi yang menghasilkan volatilitas laba yang lebih tinggi seperti AS 139 akan meningkatkan biaya keagenan dalam konteks kompensasi ekuitas atau hipotesis rencana bonus dan memengaruhi paket remunerasi CAO dengan cara berikut. Yang pertama itu ada meningkatkan volatilitas bonus. Jika remunerasi CAO dikaitkan langsung dengan laba bersih yang terpengaruh AS 139, maka bonus akan menjadi jauh lebih volatil dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini dapat mengurangi nilai insentif bagi CAO. Manajer umumnya menghindari risiko perubahan pada tolak ukur kinerja untuk kinerja atau performance benchmark itu yaitu untuk mengurangi risiko volatilitas yang tidak diinginkan. Dewan direksi cenderung yang pertama mengecualikan item volatil. Itu kontrak remunerasi akan mengecualikan dampak reakuntasi nilai wajar yang diwajibkan oleh AS 39 dalam perhitungan laba yang digunakan untuk menentukan bonus. Dengan kata lain, laba yang dihitung untuk bonus adalah laba yang disesuaikan atau laba sebelum pajak, sebelum dampak. Kemudian ada beralih ke tolak ukur non-akuntansi, yaitu akan ada dorongan untuk meningkatkan bobot tolak ukur kinerja yang tidak terpengaruh oleh standar akuntansi yang volatil seperti kinerja pasar relatif, yaitu fokus pada pengembalian saham dibanding dengan rekan-rekan. Kemudian ada laba operasional atau operating profit, yaitu fokus pada laba sebelum pos-pos non-tunai yang sensitif terhadap nilai wajar. Kemudian ada intensif atau manajemen laba, yaitu jika item yang volatil seperti penyesuaian nilai wajar tidak dikecualikan, CEO mungkin memiliki intensif yang lebih besar untuk terlibat dalam manajemen laba atau manajemen laba oportunistik untuk memastikan mereka mencapai ambang batas bonus mereka. Jadi kesimpulannya ini, positive accounting teori merupakan pendekatan dalam penilaian akuntansi modern yang bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku akuntansi yang benar-benar terjadi di praktik perusahaan. Alih-alih menetapkan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan seperti teori normatif, teori ini berasumsi bahwa manajer, pemegang saham, dan pihak-pihak lain bertindak rasional untuk memaksimalkan kepentingan ekonomi masing-masing. Laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dipandang sebagai alat kontraktual yang digunakan untuk mengelola hubungan antar pihak tersebut. Yang pertama itu ada dasar teori, konflik kepentingan, dan biaya keagenan. Mencakup agensi teori yang merupakan dasar utama PAT yang menjelaskan adanya hubungan antara prinsipal dan agen manajer. Kemudian ada perbedaan ini mendorong manajer untuk berperilaku oportunistik, misalnya memanipulasi laporan keuangan. Kemudian yang nomor 2 ada insentif manajerial dan kebijakan akuntansi. Pilihan kebijakan akuntansi manajer diprediksikan berdasarkan 3 hipotesis utama, yaitu ada masalah keagenan pemegang saham manajer, terus ada masalah keagenan pemegang saham kreditur atau debt holder, dan ada proses politik. Kemudian ada mekanisme pengendalian dan sinyal, yaitu yang pertama ada konservatisme akuntansi, yaitu prinsip mengakui kerugian lebih cepat daripada keuntungan, berfungsi sebagai mekanisme tata kelola yang penting untuk mengokang perilaku oportunistik manajerial, mengurangi kemampuan manajer memanipulasi angka, dan melindungi kepentingan investor serta kreditor sehingga menurunkan biaya agensi. Kemudian ada signaling teori menjelaskan bahwa manajer
dengan prospek baik akan secara sukarela memberikan informasi sinyal misalnya dividen tinggi ke pasar untuk mengindikasikan profitabilitas masa depan dengan tujuan untuk mempertahankan kredibilitas dan mengurangi diskon harga saham. Kemudian ada audit juga merupakan mekanisme penting yang diperlukan berdasarkan teori keagianan untuk memantau aktivitas manajemen dan mengurangi biaya agensi. Kualitas auditor yang tinggi berfungsi sebagai sinyal kepercayaan ke pasar. Kemudian secara ringkas, positive theory accounting ini menegaskan bahwa kebijakan akuntansi bukanlah pilihan teknis yang netral, melainkan hasil dari intensif ekonomi dan konflik kontraktual yang bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan para pihak yang terlibat, yang dibatasi oleh mekanisme tata kelola seperti standar akuntansi dan konservatisme. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caca, udah lu ini belum?